Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu grammar paling penting dan paling sering digunakan, yaitu simple present tense. Mungkin kalian udah sering dengar, tapi belum benar-benar paham pemakaiannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar mulai dari pengertian, fungsi-fungsi simple present tense, rumus dan kata kerja yang dipakai, dan latihan soal di akhir video. What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya rutin, habits, kebiasaan, daily routines, fakta umum, general truth, atau sesuatu yang tidak berubah, permanent situation. Menurut penjelasan dalam buku grammar Betty Azar, simple present itu fokus pada kebiasaan, habits, dan general truth, kebenaran umum. Jadi, ini bukan tentang sekarang terjadi, tapi sesuatu yang biasanya terjadi. Contohnya, kalau kita bilang, I wake up at 6 every day, itu artinya kita tidak sedang bangun sekarang, tetapi itu adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari yang merupakan sebuah kebiasaan. Atau, kalau kita bilang the sun rises in the east, itu bukan kejadian hari ini saja, tapi fakta umum yang berlaku selamanya. Dan contoh lainnya, I live in Jambi, itu adalah kondisi yang tetap dan bukan sesuatu yang berubah-ubah. Jadi, simple present tense dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya stabil, berulang, ataupun universal. Sekarang, kita masuk ke bentuk kalimat positif. Dalam simple present tense, struktur paling dasar adalah subject plus verb one. Tapi ini hanya berlaku untuk subjek I, you, we, and they. Kalau subjeknya he, she, atau it, maka aturan ini berubah sedikit. Kita harus menambahkan s atau es pada kata kerjanya. Contohnya begini. Kalau subjeknya I, kita bilang I play football. Tapi kalau subjeknya she, maka kita harus bilang she plays football. Nah, di sini kata play tadi berubah menjadi plays. Di sini banyak yang lupa nih menambahkan s. Contoh lain, kalau kata kerjanya berakhiran ch seperti kata watch, maka untuk he, she, ataupun it harus ditambah dengan es menjadi watches. Semua perubahan itu ada alasannya. Nanti kita jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Karena banyak yang penasaran kenapa harus pakai s atau es, sekarang kita jelasin logikanya ya. Dalam bahasa Inggris, subjek he, she, dan it punya kata kerja khusus. Jadi, kalau subjeknya orang ketiga tunggal, verbnya tidak bisa berdiri tanpa perubahan. Kalau verbnya di sini berakhiran huruf biasa, cukup kita tambahkan s seperti play menjadi plays. Tapi, kalau hurufnya sulit diucapkan, kalau langsung ditambahkan s, seperti huruf O, CH, SH, SX, ataupun X, maka harus memakai IS. Contohnya, kata go ditambahkan IS menjadi goes, dan kata wash ditambahkan IS menjadi washes, and fix tambah IS menjadi fixes. Kalau berakhiran dengan konsonan Y, seperti kata study, maka huruf Y berubah menjadi I. Lalu ditambah IS, maka menjadi studies, supaya lebih mudah diucapkan.
Selanjutnya, kita masuk ke kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, kita memakai dua bentuk. Yang pertama ada don't untuk I, you, we, and they. Yang kedua ada doesn't untuk he, she, and it. Dan aturan yang pentingnya adalah setelah kata don't ataupun doesn't, kata kerja harus kembali ke verb one. Contohnya, I don't like coffee, bukan I don't like coffee. Contoh lainnya, she doesn't eat breakfast, bukan doesn't eat, dan bukan juga doesn't eating. Kesalahan yang sering banget muncul adalah menambahkan s setelah doesn't, padahal itu salah besar karena doesn't sudah mengambil fungsi dari perubahan verbnya tadi. Sekarang kita masuk ke bentuk pertanyaan, question form ataupun interrogative form. Untuk membuat kalimat tanya dalam simple present tense, kita memakai do ataupun does plus subject plus verb one. Kunci utamanya di sini adalah setelah do ataupun does, verbnya tetap dalam bentuk dasar. Contohnya, do you like English? Karena subjeknya di sini adalah you. Tapi kalau subjeknya adalah he atau she, maka kita pakai does. Does he play guitar? Dan ingat, walaupun subjeknya he atau she ataupun it, verbnya tetap verb one, tidak boleh plays di sini. Jadi yang benarnya tetap does he play guitar ataupun does she play guitar. Selanjutnya kita masuk ke adverbs of frequency atau kata yang menunjukkan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Kata-katanya seperti always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Biasanya letaknya ada sebelum verb. Contohnya, I always wake up early. Adverb always di sini berada di depan verb wake. Kalau verbnya memakai he, she, ataupun it, maka verbnya berubah menjadi she never eats fast food. Kata never berarti 0% di sini. Jadi, dia tidak pernah makan fast food atau makanan cepat saji. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting yaitu common mistakes. Bagian ini wajib banget nih kita pahami. Karena kesalahan-kesalahan ini hampir selalu muncul di tulisan ataupun percakapan kita ketika memakai simple present tense. Contohnya, yang pertama ada she go to school, salah. Yang benarnya adalah she goes to school. Di sini kita sering lupa bahwa kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka verbnya harus ditambah s ataupun es. Untuk kata go di sini, karena berakhiran huruf o, maka kita gunakan es, sehingga berubah menjadi goes. Kalau kita tetap tulis she go, itu secara grammar salah karena verbnya masih ke dalam bentuk dasar. Padahal subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Yang kedua, he don't like pizza, salah. Yang benarnya adalah he doesn't like pizza. Ini kesalahan yang sering banget terjadi nih. Banyak yang mengira kalau semua subjek bisa memakai don't, padahal tidak. Kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka bentuk negatifnya harus does not ataupun doesn't. Selain itu, karena sudah ada doesn't di sini, maka verbnya kembali ke bentuk dasar menjadi like bukan likes. Jadi, he don't like pizza salah dan bentuk yang benarnya he doesn't like pizza.
Yang ketiga, does she study English? Salah, yang benarnya adalah does she study English? Ini juga termasuk kesalahan yang klasik. Ketika membuat kalimat tanya, rumusnya adalah does plus subject plus verb one. Jadi setelah kata does, verb tidak boleh memakai s ataupun is ataupun berubah bentuk. Studies itu verb yang sudah berubah karena aturan untuk he, she, dan it tadi. Tetapi karena kita sudah menggunakan does di sini, perubahan itu tidak diperlukan lagi. Makanya bentuk yang benar adalah does she study English? Verbnya harus kembali ke bentuk dasar. Yang keempat, ada she doesn't go to school. Salah. Yang benarnya adalah she doesn't go to school. Kalau sudah ada doesn't, maka verbnya kembali ke bentuk dasar dan tidak boleh ada s ataupun is lagi. Sekarang kita masuk ke bagian practice ataupun latihan. Di sini ada beberapa soal. Setelah itu, kita akan lihat bersama alasan jawabannya satu persatu supaya kalian benar-benar paham kenapa bentuknya harus seperti itu. Yang pertama ada she go to school every day. Kata kerja yang kita pakai adalah go. Kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka kata kerja harus ditambah dengan s ataupun is. Dalam kata go di sini, karena dia berakhiran huruf o, maka kita harus menambahkan is menjadi goes. Itulah kenapa jawabannya menjadi she goes to school every day. Kata everyday di sini menunjukkan kebiasaan, jadi cocok dipakai ke dalam simple present tense. Nomor 2 ada they not like spicy food. Ini adalah kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, kita memakai do not atau does not. Karena subjeknya di sini adalah they, maka kita pakai don't. Setelah don't di sini, kata kerja harus kembali ke bentuk dasar. Jadi bukan likes, tetapi like. Jadi jawabannya adalah they don't like spicy food. Mengikuti rumus subject plus don't plus verb one tadi. Yang ketiga ada does he play guitar? Jawabannya di sini adalah play. Karena ini termasuk kalimat tanya ataupun interrogatif, untuk membuat pertanyaan dalam simple present tense tadi, kita menggunakan do ataupun does plus subject plus verb one. Karena subjeknya di sini adalah he, maka kita pakai does. Aturan yang pentingnya adalah setelah does, kita tidak boleh menambahkan s pada verbnya. Itulah kenapa jawabannya menjadi play, bukan plays. Kalimat lengkapnya, does he play guitar? Yang terakhir ada I study English every day. Subjeknya di sini adalah I, maka kita cukup memakai kata kerja bentuk dasar, yaitu study. Ini termasuk ke dalam kalimat positif biasa, maka rumusnya hanya subject plus verb one. Tidak ada tambahan s ataupun is, karena bukan he, she, ataupun it. Jadi, jawabannya I study English every day. Kata everyday di sini menunjukkan rutinitas harian, sama seperti kalimat satu tadi, cocok sekali dengan simple present tense. Nah, kalian bisa cek jawaban kalian sendiri dan lihat apakah sudah benar. Kalau belum, tidak apa-apa, karena latihan itu bagian dari proses belajar. Sekarang kita sudah masuk di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan penjelasan tentang simple present tense hari ini bisa membuat kalian benar-benar paham, bukan hanya hafal rumus, tapi juga mengerti dengan konsepnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.